Saya menanggapi, saya menjawab mengenai pertanyaan Pak Ustadz ya, supaya enak kita ya, supaya saya nggak dibilang memfitnah ya teman-temannya. Sebentar ya, saya bukakan dulu ya. Nah, ini hadits Muslimnya ya, kelihatan nggak Pak Ustadz? Kelihatan nggak Pak Ustadz haditsnya ini? Nah, di sini dikatakan seperti ini ya, bahwa telah menceritakan kepada kami bla 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 sampai kepada Abdullah bin Umar ya, beliau bersabda bahwa aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia ya, sehingga mereka berkata bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan Muhammad sebagai rasulnya ya, dan sampai mereka membayar jizyah ya, dan menunaikan salat ya, dan menunaikan zakat dan lain sebagainya. Di sini dikatakan juga mengenai bahwa mereka akan diselamatkan ketika mereka melakukan hal ini, membayar jizyah ini. Ya, mereka akan terhindar dari apa? Dari marah daripada Muhammad atau peperangan ini ya. Nah, jadi di sini adalah Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini dulu nih yang saya tunjukkan, karena tadi kan Pak Ustadz meminta, nanti Pak Ustadz tinggal jelasin aja ya, nanti Pak Ustadz jelasin, saya cuma tunjukin itu aja ya. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, pertanyaan saya adalah kenapa Nabi Muhammad itu memerangi manusia gitu loh, untuk menyebarkan ajaran Islam, sehingga mereka berkata ya bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tapi kok caranya dengan cara memerangi gitu loh. Gak ada cara lain kah untuk menyebarkan ajaran, untuk supaya orang-orang berkata la ilaha illallah atau tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah? Haruskah dengan cara memerangi? Harus. Kenapa nggak ada cara lain gitu loh? Misalnya dengan berdakwah dulu kek, ya kan? Kenapa harus dengan cara memerangi? Ya, nah makanya pertanyaan saya, inikah dikatakan sebagai teladan menyebarkan ajaran dengan cara memerangi? Apakah kalian juga akan mengikuti teladan daripada Muhammad ini yang menyebarkan ajaran dengan cara memerangi? Mau mengikuti? Ya kan? Itu pertanyaan saya. Berikut mengenai Matius 21 tadi, Pak Ustadz bertanya, ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil seekor keledai betina ya, yang sedang terikat. Lalu Pak Ustadz tanya, ya kan, kasihnya dari mana kok nyuruh nyolong, ya kan, nyuruh nyuri, ya kan? Padahal di sini tidak ada dikatakan mencuri. Apakah mengatakan kepada orang lain itu adalah sebuah tindakan pencurian? Seorang pencuri tidak mungkin akan mengaku, Pak Ustadz. Kalau maling itu ngaku, ya penjara penuh, Pak Ustadz. Ya kan? Sementara dalam ayat ini dikatakan Yesus sudah memperingatkan mereka nih. Yesus sudah memperingatkan ya, bahwa apabila ada yang menegur kamu, ya, apabila ada yang menegur kamu dengan berkata, ya, apa yang sedang kalian lakukan, maka katakanlah kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Ini Yesus sudah memberitahu dulu nih sebelum mereka berangkat, dan ternyata itu terjadi. Ya, bahwa ada yang menegur mereka. Apakah seorang pencuri akan menegur? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Seorang pencuri akan mengaku dia mau mencuri. Pasti seorang pencuri akan ngaku, oh ini punya saya, ini saya tinggalin kemarin, ya kan? Pasti pencuri akan berkata seperti itu, ya kan? Tapi ini mereka berkata bahwa Tuhan memerlukannya. Mereka berkata jujur kok, sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Jadi ini bukan sebuah pencurian, Pak Ustadz. Ya, ini bukan sebuah pencurian. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, kembali lagi yang tadi hadits Muslim tadi saya sudah tunjukkan bahwa di sana dikatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Nah, itu kenapa seperti itu? Monggo, silakan. Oke.